Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini video kali ini kita akan membahas tentang materi optimasi program nonlinear. Dan ini kita akan menggunakan metode Fibonacci, menggunakan perhitungannya menggunakan Excel. Sebenarnya bisa menggunakan kalkulator, bisa menggunakan Excel. Nah, Excel lebih mendukung karena sifatnya ini kan looping yang loop, sehingga hampir sama untuk ngeceknya lebih mudah. Oke, ini kami buka dulu. Oke, jadi pada contoh kali ini untuk metode Fibonacci sudah disiapkan suatu soal di mana meminimumkan suatu fungsi fx dengan x pangkat 2 ditambah 2x, di mana domainnya adalah min 3 sampai 5. Ini kami dulu. Nah, artinya panjang dari interval ini disimbolkan dengan L itu sama dengan 5 dikurangi negatif 3, sehingga panjang intervalnya di awal adalah 8 dengan deltanya atau jarak akurasinya atau standar deviasinya itu adalah 0,1. Oke, dari sini kita akan melakukan suatu perhitungan yang nantinya dengan menggunakan Excel. Nah, adapun langkah-langkah yang pertama harus kita lakukan adalah mencari n terkecil dari bilangan Fibonacci. Oke, langsung saja coba diperhatikan di sini. Sehingga langkah pertama adalah mencari n terkecil sedemikian hingga bahwasanya seper fn plus 1 kurang dari 2 delta per L sehingga tadi ini 0,1 lambdanya 0,1 berarti 2 kali 0,1 per 8, sehingga kita dapat 1/40. Hematnya adalah 1 per fn plus 1 kurang dari 1 per 40. Yang di sini akan kita tentukan sebagai fn plus 1 nya akan kita cari dengan menggunakan bilangan Fibonacci. Urutannya di sini urutan ke 0, urutan ke 1 Jadi untuk bilangan Fibonacci kita bicara barisannya adalah barisan ke 0, ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini ada 1/89 akan lebih kecil dari 1/40. Namun ada yang paling kecil yaitu 55. Sehingga 1/55 kurang dari 1/40 artinya apa? Artinya 55 ini sama dengan F9 Di bilangan Fibonacci ini merupakan F9. Artinya Fn plus 1 sama dengan F9. Sehingga didapat nilai n-nya adalah 8. Oke. Nah, setelah didapat n-nya 8, langkah ini mengindikasikan bahwasanya iterasinya akan berulang sebanyak 8 kali. N ini menyatakan bahwasanya nanti iterasinya akan berulang paling banyak 8 kali. Di iterasi ke-9 dia sudah berhenti iterasinya. Oke. Ingat menentukan selang Fibonacci terjadi proses iterasi. Langkah kedua, setelah kita dapatkan nilai n-nya, kita mencari nilai optimasinya dengan melakukan proses looping atau iterasi ke-1 sehingga nanti iterasi ke-8. Yang perlu kita ingat adalah nanti untuk mencari selangnya di sini, kalau saya ibaratkan awalnya mula-mula adalah dari titik kuning ke titik kuning ini kemudian nanti ini ada selang Fibonacci, di sini juga ada selang Fibonacci, selang kiri dan selang kanan saya nyobain seperti itu. Untuk selang kiri itu kita menggunakan yang ini, batas kiri interval batas kiri interval ditambah dengan F7 per F9. Ini karena yang bawah adalah F9.
sehingga yang kiri adalah 2-nya ya. Karena F9, Fn plus 1 nya adalah F9, sehingga nanti atasnya untuk yang P1 di awal adalah F7, dan Q1 itu adalah F8. Langkahnya sama. L di sini adalah panjang interval sesuai iterasinya ya. L nya 8, P1 disubstitusikan ini hingga sesuai. Iterasi kedua berarti ya F9 dia perlahan berkurang ya, iterasinya makin menyempit gitu, sehingga di sini F7 menjadi F6, F8 menjadi F7 dan seterusnya. Oke. Nah, setelah dapat iterasi ke-8, nanti di iterasi ke-9 langkah selanjutnya adalah menentukan X atau X star-nya atau titik optimumnya, yaitu caranya adalah dengan menjumlahkan batas kiri dan batas kanan dibagi 2. Sehingga kalau kita sudah dapat nilai optimumnya, maka kita bisa mencari nilai optimasinya dengan cara mensubstitusikan ke Fx. Nah, seperti itu langkah-langkahnya. Kemudian ini tanda hitam sebagai ilustrasi ya. Ilustrasi ini adalah mengeliminasi selang ya, selang yang tidak dipakai. Nah, kasus kita nanti adalah meminimumkan. Nah, seperti itu langkahnya. Mari kita lihat di Excel-nya. Ya. Bentuknya adalah X pangkat 2 ditambah 2X. Selang pertama adalah min 3 sampai 5. Oke. Ini di sini sudah saya sajikan ya. Sudah berupa ini, saya hapus dulu saja ya, supaya memudahkan. Saya hapus dulu untuk memahaminya ya. Yang bagian semua ini saya hapus. Oke, ya. Nah, di sini kita ingin meminimumkan Fx X pangkat 2 ya, dengan capingnya X caping 2 tambah 2 X star X gitu ya. Nah, untuk hitungan manualnya bisa kita lihat, kalau ini bentuk kuadratik bisa kita cek ya. Nanti X starnya adalah negatif 1 ya, negatif 1. Dengan memfaktorkan ini, faktor dari ini adalah X sama dengan 0 dan X nya sama dengan 2. Oh, berarti nanti titik puncaknya berada di X sama dengan min 1. Oke, sehingga ini acuan kita untuk mengecek iterasi kita nanti hasil akhirnya ini sini berapakah hasilnya. Oke, mari kita lakukan iterasinya. Iterasi pertama yang diketahui adalah batas kirinya adalah min 3, batas kanannya adalah 5. Kemudian P-nya akan kita cari. Caranya adalah sama dengan batas kiri. Batas kiri berarti ini ditambah ya. Di sini sudah saya sajikan ya bilangan Fibonacci-nya biar enak ngeklik. Karena tadi F9, di sini adalah F9 ya. Maka yang kiri adalah 2 sebelah kirinya, berarti F7 per F9 kemudian dikali ya, dikali L nya star L nya adalah selisih dari ini ya, batas kanan dikurangi batas kiri. Oke, kita bentar. Oke, selanjutnya yang kanan sama batas kiri ditambah F8 per F9 star dalam kurung L nya adalah ini ya, dikurangi ya batas kiri, enter. Nah, dari sini nilai P dan Q semuanya disubstitusikan ke Fx nya, sehingga sama dengan Fx nya adalah X nya adalah ini ya, X pangkat 2 ditambah 2 star X nya adalah ini.
begitu juga yang ini sama dengan Q pangkat 2 ditambah 2 star X ya, atau di sini adalah Q-nya kita. Q ya. Kita. Nah, saya di sini cek D E Oke, sudah. Nah, untuk melakukan iterasi kedua, kita akan mengecek di antara nilai FP dan FQ. Kata kategori kita adalah meminumkan. Jadi kita tinggal ngecek FP dan FQ itu besar mana. Di F P ya, ternyata lebih kecil ya. Lebih kecil dari FQ. Oke. Sehingga ini di eliminate. Ya, berarti yang sebelah kanannya di eliminate. Oh, berarti yang kiri ini tetap sama dengan atasnya. Yang bawah ini berubah ya. Jadi interval O untuk kita ngambil ini saja sudah sangat besar, sehingga Q-nya ini yang kepakai. Sehingga di sini saya pakai warna merah. Ini dia kepilih menggantikan B-nya. Di sini kita tulis sama dengan, biar gak aneh, kita klik juga. Enter. Oke. Langkah selanjutnya dengan cara yang sama kita merubah. Kita bisa membuat ini ya, supaya ini kan yang nilainya tetap adalah C5 tuh fix ya, berarti kita nggak kunci ya, betul. Yang ini tetap kita kunci. C3 adalah pembaginya selalu F9, sehingga kita kunci aja begini. Berarti tinggal merubah ya, B ini ya, B nya akan berubah, hanya ini juga akan berubah ya, dia akan geser ke kiri. Oke, sehingga kita ngeditnya tinggal sedikit, nanti mengedit rumusnya seperti itu. Berarti yang kita edit adalah B5-nya, bisa enter dulu. Ya, saya mau narik, kita lihat kalau ditarik tinggal kita copy sebelumnya nanti ya. Kalau kita tarik not value, ya, not value di sini C6 B6 sudah betul. Saya kurung dulu mungkin C6 B4 ini H ininya ketarik juga ya, ini saya ganti menjadi G3 B6. Oke, betul ya. Alasannya G3 ini adalah F6 ya, 9876 G3. Nah, selanjutnya yang di sini dengan cara yang sama saya kunci aja J-nya ya, biar nggak geser, nggak merubah terlalu banyak. Tujuannya ngerubah rumusnya nggak terlalu banyak. Kita di dolarin aja, kita kunci. Ini kita enter. Kalau kita track di sini dia akan, nah, dia akan cek ya. Jadi drag ini sudah kita tarik. Ini kita cek B6 kayak gini kan. Oke, sudah tuh. Batas kiri sudah masuk. Ya. Nah, tinggal yang ini adalah nanti yang diminta adalah F7. F7 di situ adalah H3. Ini kita rubah di sini jadi H3. Kemudian enter. Sudah. Ya, ini saya putihkan lagi. Nah, sudah seperti ini, maka yang ini tinggal kita tarik saja. Nah, kalau kita lihat ternyata min 0,3 ya sama min 0,9 lebih besar ini ya. Artinya ini saya copy, tandanya berubah ya, tandanya jadi lebih besar
Ya, negatif 0,3 dan negatif 0,9 besar FP. Artinya ini terpilih, sehingga menggantikan yang ada di A, ya. Karena ini yang terpilih, ini enter. Yang ini tetap sama dengan yang di atasnya. Oke, yang ini kita drag lagi. Ini juga kita drag lagi. Loh, kok no value? Nah, nggak usah khawatir, tinggal ngerubah di sini ya. Habis F6 harusnya, mari habis F6 ya, betul ya. Fibonacci 6, Fibonacci 5. Berarti di situ masuk F3. Enter. Dan ini juga harusnya nanti masuk G3. Kita enter. Yang ini kita drag, karena akan mengopi sudah rumusnya sama. Oke. Dari sini sudah mengerucut ya. Didapat min 0,92 sama min 0,996. Lebih kecil yang sini. Ya, lebih kecil yang sini. Perhatikan ya, lebih kecil yang ini. 92 sama 99, maka yang di sini ini sudah betul warna merahnya. Berarti kita klik. Menggantikan ya. Merah itu artinya menggantikan. Yang ini berarti tetap. Oke. Oh, sebentar. Lebih besarnya. Nah, ini ya, hampir ya, quantity. Min 0,3, min 0,9 lebih besar ini, betul. 0,92 sama min 0,9 lebih besar ini. Ya, lebih besar ini. Karena lebih besar, maka dihapus. Oke, betul. Ya. Oke. Ini lebih bagus lagi nanti kalau kita menggunakan MATLAB ya. MATLAB malah lebih cepat, lebih mudah. Menggantikan ini berarti ngedrag turun. Sama dengan masukkan lagi di sini. Batas kirinya masuk ya, kita cek di situ B7. Oke, cocok sesuai. Kita tarik lagi, value diganti di sini, berarti harusnya E3 ya. Enter. Nah, ini juga sama, tinggal kita tarik, nanti menjadi F3. Oke. Selanjutnya ini tinggal kita tarik. Ya. Min 99, min lebih kecil ini ya. Ini tadi lebih kecil yang ini. Karena lebih kecil yang ini, yang kanan di del ya. Saya buatnya gini. Ini kita del. Maka yang sebelah ini tetap begitu, yang ini menggantikan. Oke. Selanjutnya sama, kita tarik saja ya, hanya melubangi di bagian atasnya saja. Berarti ini harusnya ini berarti D ya. Nah, makanya polanya kan sudah kelihatan. D3 enter. Berarti di sini adalah E3 yang harus. Tarik. Ya, ini berubah menjadi E3. Enter. Ini kemudian kita tarik bawah. Nah, ini
dengan nata-nata begini. Min 0,934 lebih kecil ini ya, sehingga yang coret adalah yang satunya sebelah kiri merah. Oke, berarti sama dengan yang merah kita klik. Ini sama dengan yang di atasnya. Oke, sama lagi ini kita tarik lagi D3, berarti ini harusnya C3. Klik ya, C3. Nah, kalau sudah tahu polanya kita ngerubah sedikit-sedikit saja sudah ya. Dan ini berarti D3. D3 ya, tadi ini C3, D3 harus di sisi satu ya, di sana satu. Kita drag lagi. Oh, langsung di drag ke bawah sebenarnya tidak masalah ya. Nah, cuma karena kita untuk mengecek ketelitiannya saja, kita buat satu one by one. Ya, dia berhenti di iterasi ke-8, dia berhenti. Kita cek sekarang apakah sudah betul min 942 sama 946. Lebih kecil ini ya, 946. Yang ini 942. Jelas lebih kecil ini. Maka yang ini dihapus. Oke, berarti betul sama dengan klik. Ini biarkan tetap. Ini. Nah, lagi berarti ini tadi C3, berarti bawahnya harus B3. Gitu ya. Nah, cukup mudah ya. Hanya melakukan iterasi yang sama sebelumnya ya. Oke. Ini enggak usah salah. Nah, C3. Enter. Kita tarik. Oke. Nah, 94606 94961. Kita lihat kecil mana nih? 946 949 lebih kecil ini. Maka yang ini betul hapus. Berarti sama dengan ini, diklik enter, yang atas tetap. Oke. Nah, ke bawah. Itu saja. Oke ya. Oke. Drag lagi. Nah, ini masuk A3. Di sini. Dan ini adalah B3. Kita drag, tarik. Drag, tarik. Kita cek 94955 94955. Ternyata sama ya. Nah, dari sini mana yang mau dieliminasi? Nah, kita lihat poinnya dari sini. Ketika kita masuk min 081, ternyata 94961 lebih kecil ya, jatuhnya lebih kecil. Ketika 13224, kalau mau dicek di sini bisa kita masukkan ya, untuk membandingkan. Oh, ini sudah ada 13244 adalah 946 94606, sedangkan yang ini adalah 94955, sehingga ini lebih besar daripada yang bawah, sehingga yang dieliminasi adalah yang ini ya, yang ini tereliminasi dengan batas ini, sehingga ini sama dengan ini tetap sama dengan selesai. Iterasi berhenti di iterasi ke-9. Nah, dari sini kita akan mencari X-starnya, yaitu dengan cara menjumlahkan batas kiri batas kanan dibagi 2 ya, di 12. Kita klik di sini. Nah,
turun ke bawah ya. B13 ini D13 bentar. Oke ya. Nah, sehingga kita dapat X-starnya adalah min 1,01848, sehingga X-starnya adalah min 0,9966. Kita lihat di sini dari X-starnya adalah ya, di sini kecil sekali ya, 1% ya, hampir 2% lah, 2% kesalahannya. Kemudian X-starnya di sini, kalau X-starnya adalah min 0,09966, berarti 0,4, di bawah 1% untuk nilai optimumnya ya. Sehingga kesimpulan dari langkah ini adalah tadi kita sudah melakukan looping ya, dengan perlahan ya, yang jelas semoga dapat dipahami. Jadi kata kuncinya adalah buat dulu fungsi tujuannya, dan kemudian di sini adalah reng-rengan. Ketika ini kalau kuadratik ya, bisa kita prediksi nanti X-starnya adalah min 1. Ya, jawabannya min 1 gitu ya. Kemudian ditata di sini bilangan Fibonacci-nya sampai ke yang n terbesar. Jadi kalau saya tuliskan di sini, ini adalah bilangan Fibonacci. Ya. Bilangan Fibonacci-nya. Kemudian ini pemberi tanda. Kenapa kok ini merah? Merah berarti artinya FP-nya lebih besar dari FG. Oh, kalau ini berarti ya FP-nya lebih kecil dari FG. Nah, kemudian yang ini sudah begitu prosesnya. Ctrl V ya, selesai. Nah, begitu penjelasan terkait mencari nilai optimum dengan menggunakan Fibonacci dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Oke. Nah, idenya adalah di sini ya, idenya adalah di sini. Artinya untuk menggunakan MATLAB itu akan lebih enak ya, kalau logika di Excelnya kita juga mendapatkan. Seperti itu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat membantu memahami materi Fibonacci dan mencari nilai optimasi dari Fibonacci dengan menggunakan Microsoft Excel. Kurang lebihnya, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.